wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Berzum. acara Halakoh Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Imah dan Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah, hari ini juga kita sudah eh, hampir habis ya nih, bulan Syawal nih. Jadi yang belum mendapat puasa 6 hari bulan Syawal segera, selagi masih ada bulan Syawal. Mudah-mudahan Berapa sekarang? 16 apa? 16 apa 17? 16 ya, tinggal 2 minggu lagi ya. Udah lebih kayaknya. Eh, sekarang ya udah tinggal enggak, mungkin tinggal 7 hari lagi kan. Dulu puasanya Lebaran 21, 22 kan. Oh ya, dua-dua ya. Jadi, mungkin 20 sudah habis. Tinggal seminggu lagi. Jadi masih ada Ya, waktu. sekarang tanggal 21 Syawal. Iya, 21. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Sama. Wasallam. Eh, Teman-teman sekalian, eh, malam hari ini kita akan spesial membahas tafsir tematik tentang judulnya teguran, tapi ternyata judul sebenarnya adalah ayat-ayat penegur Nabi. Masih ada hubungannya dengan kisah-kisah ini berarti. Iya, saya kira tadinya teguran, bagaimana kita bertegur sapa yang Islami gitu ya. Salam, hubungannya dengan salam. Bagaimana menjawab salam? Bagaimana ini? Tetap Saya kamu pagi itu lagi punya banyak banget ini yang PR saya ternyata tadi. ini adalah ayat-ayat penegur Nabi gitu ya. Oke, nggak masalah. Tapi kita coba tetap satu hal yang menarik ya, eh, karena ini dari bagian dari tafsir, nanti kita akan membahas. Udah tergambar langsung di sini bagaimana Allah menegur Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nah, ini Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Ini, aja. ini fokus ke Nabi Muhammad ya. Ya. Oh, walaupun Allah kan menegur beberapa nabi juga ditegur kan, Nabi Yunus juga Hmm. ditegur, Nabi beberapa nabi juga banyak ayat Allah yang memang menegur nabi secara, tapi kita akan fokus malam hari ini hanya ke teguran kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Oke, kita bersempit di sana berarti. Baik, dan sebelum kita masuk ke materinya, kita buka dulu dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan Pak Didi untuk menyampaikan materi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Jadi malam ini saya salah satu hobi saya adalah kadang-kadang apa ya, menghitung jumlah ayat dalam Al-Quran. Itu salah satu hobi saya. Jadi ngitung kenapa berapa. Karena nggak ada sesuatu yang dalam Al-Quran itu yang sifatnya sia-sia. Pasti ada makna tertentu, ada pesan tertentu gitu. Makanya ada orang yang gila matematika akan dia menghitung berapa kali jumlah ayat ini, kenapa di sini. Kemudian saya dulu pernah menemukan buku yang dikarang oleh orang Amerika bernama Raymond Farin. Raymond Farin ini dia teknisi pesawat terbang kalau nggak salah, dari militer Amerika. Kemudian dia pergi ke Saudi, sempat bekerja di bagian
pengusaha perusahaan pesawat terbang. Kemudian dia sempat belajar tentang Islam, kemudian masuk Islam. Salah satu yang membuat dia tertegun atau membuat dia terpesona itu adalah bagaimana struktur Quran itu. Jadi kayaknya kalau kita selama ini kan bayangan kita tuh buku tuh bab satu, kemudian bab dua, kemudian bab satu tuh awalnya, bab dua tuh tokoh-tokohnya, bab tiga tuh konfliknya, bab empat penyelesaian bab enam penutup, bab tujuh ini ke bab delapan ada urutan seakan-akan kronologis. Dan itu tidak kita temukan dalam Al-Quran. Gitu. Jadi seakan-akan tidak berstruktur, tapi ternyata Al-Quran tuh sangat terstruktur sekali gitu. Banyak sekali ada yang muncul, siapa itu? Ini Mas Abe ya? Waduh, Masya Allah. Udah udah lebih dari 5 tahun nggak ketemu, Sibuk pemilu panitia Sibuk, nih oh iya sibuk pemilu ya. lagi Nah, menaikkan jumlah pemberi suara pendaftar. dari 50% ya, Bang Abe ya. Ya. Jadi Hilang jadi tadi ngomong apa saya tadi? mengenai itu tadi dari mekanik dari Oh ya, tadi. habis itu dia salah satu yang dia temukan itu adalah namanya ring structure. Jadi Al-Quran itu ada strukturnya yang disebut menurut dia ring structure. Jadi kayak misalnya ayat satu sama dengan ayat 9, ayat 2 sama dengan ayat 8, ayat 3 sama dengan ayat 7. Kemudian surat 3 sama dengan surat 6. Jadi ada ring structure dan itu dari Al-Fatihah sampai ke ini, sampai ayat kursi pun ada ring structure-nya. Jadi betul-betul luar biasa gitu. Dan kalau kita lihat tema ujungnya tema suatu ayat pasti awalnya ada sambungannya di ayat di awal surat berikutnya dan seterusnya disebut ring structure. Nanti suatu saat mungkin kita bisa bahas juga itu kalau tertarik. Gitu. Ada bin Imad kalau nggak salah di YouTube itu. Apa Abdullah bin apa sama nama dia Abdullah bin Imad atau siapa, dia pernah muncul juga di TED Talk mengenai the miracle of Quran, the mathematical miracle of Quran. Dia uh, dia mencoba melihat secara matematika. Jadi strukturnya itu ya kayak orang suka ini kali ya, kayak orang misalnya ada yang suka sama arsitektur. Jadi lihat gedungan, lihat suatu gedung itu, lihat bagaimana strukturnya, dia langsung tahu oh ini uh, cara bangunan ini dibangun oleh arsitek si A, arsitek si B, ketahuan signature di sini gitu. Jadi Al-Qur'an itu penuh signaturenya. Mungkin secara secara ini aja, secara umum aja misalnya ya. Kalau kita lihat binatang, apapun jenis binatangnya, pasti ada unsur membersihkan diri. Ya, jadi ada unsur membersihkan diri sampai-sampai misalnya kucing dengan menjilat-jilat bulunya dia membersihkan diri, kemudian anjing habis buang air dia menendang-nendang kakinya. Itu semua ada unsur kita lihat dari semua hewan itu. Sampai sel yang paling kecil pun dia ternyata sel-sel itu ada zat-zat yang kotor yang setelah dia produksi dia keluarin. Jadi seakan-akan ciptaan Allah ini semua kayak pelukis lah, dia punya signature-nya. Jadi Allah itu seakan-akan punya signature-nya, semua makhluk ciptaan itu pasti ada unsur membersihkan diri. Itu yang disebut dengan kalau misalnya zakah, zakah atau tazkiyah atau zakah membersihkan gitu. Jadi maka ada satu unsur membersihkan diri. Makanya dan dalam kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita membersihkan diri dari sisi fisik, juga membersihkan diri dari sisi spiritual. Makanya ada wudhu, ada gusul atau mandi wajib atau mandi besar dan seterusnya. Jadi konsep membersihkan itu menjadi tema atau menjadi signature-nya Allah. Nah, Nah, apa yang saya lakukan hari ini saya kumpulkan kalau nggak lebih 2 tahun yang lalu. Jadi saya belum balik lagi di sini, tapi insya Allah. Wah, ini ada tokoh, ada warga baru ya nanti mudah-mudahan nanti bisa kita kenalan insya Allah. Nah, malam ini saya kumpulkan kurang lebih 2 tahun yang lalu adalah isi ayat-ayat Al-Quran yang mungkin uh, kalau mau dibahasakan secara ini, saya belum menemukan bahasa yang santun, yang lebih santun. Jadi selama ini saya sebut aja ayat-ayat yang menegur Nabi Muhammad gitu. Jadi apa maksudnya menegur Nabi Muhammad? Maksudnya menegur atau bahasa Inggrisnya mungkin to refute atau to rebuke
atau to remind atau to reprimand. Jadi ada banyak dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin kata-kata menegur atau kata-kata mengingatkan atau kurang, kalau kita menyalahkan itu mungkin kurang pantas ya. Makanya saya buat catatan kaki, perlu diingat ya bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya dari semua manusia. Dia yang paling mulia akhlak dan dia adalah orang yang Habibullah, yang dikasih Allah. Jadi nggak ada lagi orang yang paling dimuliakan dibanding Rasulullah SAW. Tapi tetap at the end of the day dia adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dia tetap hambanya Allah. Jadi Allah lah tetap yang memilikinya, yang berkuasa, yang menciptakannya, yang membimbingnya, dan seterusnya itu Allah. Jadi tetap Allah yang mutlak kebenarannya. Makanya walaupun ada ayat-ayat yang seakan-akan menegur atau menunjukkan kesalahan Rasulullah, kita punya harus catatan kaki bahwa Rasulullah itu tidak semena-mena menegurnya, itu Allah langsung yang menegur, gitu, bukan kita. Gitu. Dan makanya catatan kaki saya yang pertama adalah Rasul adalah manusia mulia dan dikasih Allah, dan dia apa yang dia lakukan itu adalah menjadi teladan murni buat kita. Jadi teladan murni buat semua orang yang mengaku dirinya Muslim dan mukmin sampai di akhir zaman nanti. Teladannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi catatan kaki, bagian dari akidah kita, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ketakwaannya melebihi Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ini perlu kita ini. Jadi walaupun tema kita malam ini adalah teguran terhadap Nabi Muhammad, tapi kita harus ingat yang 4 poin ini. Yang keempat adalah Rasulullah SAW akan mendapatkan surga yang tertinggi dan yang terbaik. Jadi udah saya tutup dari semua sisi ya. Jadi walaupun ayatnya bercerita mengenai teguran terhadap Rasulullah, tetap Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling mulia, orang teladan bagi buat kita semua. Tidak ada orang lebih takwa dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah orang yang mendapatkan surga tertinggi dan terbaik. Nah, kenapa ada teguran? Tegurannya adalah gunanya pendidikan buat kita. Ada hikmahnya buat kita. Jadi Allah itu dia tidak punya motif. Allah itu hanya punya wisdom. Wisdom itu adalah untuk kita hambanya. Jadi pertama adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran, apapun yang sifatnya revelation atau wahyu dan seterusnya, itulah dari Allah kepada hambanya dan suruhannya. Jadi Nabi Muhammad itu hambanya dan suruhannya. Abdullah dan Rasulullah. Dan dari siapa? Dari Allah yang maha menciptakan, yang menciptakan semuanya, dari semua makhluk-makhluknya bergantung kepada Allah. Kemudian teguran itu menunjukkan yang pertama, nah yang salah satu menjadi uniknya teguran ini adalah menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Jadi bukan buatan Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad yang membuat Quran ini, maka ya pasti nggak mungkin dia menegur diri dia sendiri. Pasti dia akan nyombong, namanya orang delusional atau orang yang gila posisi, gila jabat, dan gila ini pasti akan membesar-besarkan dirinya kan. Nanti kita lihat aja nanti sebentar lagi mau pemilu kan. Nah, biasanya banyak tokoh-tokoh yang membesar-besarkan ininya kan, pilihannya kan. Baik. Kemudian teguran itu hanya pada dasarnya hanya Allah yang maha tahu. Jadi manusia akan ada kesalahan-kesalahannya. Jadi hati-hati. Jadi ada dua golongan. Golongan pertama itu membela. Oh, nggak mungkin Nabi itu bersalah. Gitu. Jadi Nabi itu maksum, bebas dari kesalahan. Nggak mungkin melakukan kesalahan. Nggak mungkin ditegur Allah. Itu bukan posisi kita. Atau ada yang nauzubillah malah mencela. Nabi itu berbuat salah, apalagi kita. Jadi kita tidak di antara dua golongan ini. Kita pada dasarnya teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini berfungsi untuk menjadi hikmah kepada kita, semakin dekat kepada Allah, mengambil pelajarannya. At the end of the day, Rasulullah tetap yang paling mulia dan Rasulullah adalah yang paling dikasihi Allah. Jadi ada 7 ayat, insya Allah. Saya nggak tahu apakah 2 saja atau 3 saja kita bahas, kemudian kita sambung kapan kita bahas yang pertama. Surat, sebentar. Harusnya ini kok di press dia langsung, iya betul. Surat Abasa. Ini kayaknya semua orang udah tahu. Surat Abasa, kok senyum-senyum Mas Wahyu? Hafal kan ya, Abasa wa Tawala.
anja'ahul a'ma. Dan, jadi ayat ini berbunyi, dia cemberut dan memalingkan wajah. Ketika apa? Ketika ada seorang buta yang datang. Jadi Rasulullah itu ditegur oleh Allah karena mengerinyitkan wajahnya. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi waktu itu mungkin bapak-bapak udah pernah dengar kisahnya. Jadi Rasulullah SAW sedang bercerita atau sedang berdakwah atau sedang ngobrol sama petinggi-petinggi Quraisy. Orang-orang ini sedang diomongin sama Rasulullah. Ketika itu seorang sahabat Rasulullah yang tunanetra bernama Abdullah bin Maktum datang manggil-manggil Rasulullah. Gitu. Rasulullah, saya ada pertanyaan atau apalah yang dia pinggir. Hanya saja Rasul lagi ngomong sama orang dan orang ini nggak seakan-akan mengganggu Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah begitu lihat Abdullah bin Maktum ini, Umi Maktum itu datang, Rasulullah mengerinyitkan kepala, mengerinyitkan matanya. Mungkin kalau misalnya saya perhatian, saya ngangkat gitu, menunjukkan, aduh ini kok pas datangnya ada ini gitu kan. Jadi Rasulullah, engkau wahai Muhammad tidak akan tahu apakah dia datang. Jadi seakan-akan Allah membenarkan Abdullah bin Maktum. Dia tuh datang mau nanya kok. Dia tuh datang ingin menyucikan diri kok ya. La'allahu ya zakka. Jadi dia inginnya baik kok. Atau dia itu ingin mencarikan manfaat buatmu. Sementara yang orang kafir nih nggak ada ininya gitu. Jadi Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah karena mengerinyitkan wajahnya. Padahal ini yang unik ya ini. Ini yang menjadi catatan kaki saya. Padahal Abdullah itu buta. Jadi Rasulullah mengerinyit pun dia nggak lihat. Tapi untuk kaliber seorang nabi, Rasulullah itu ditegur. Karena walaupun mengerinyitkan wajah yang kelihatannya cuma 1/10 detik nanosecond, dan untuk orang buta, dan itu nggak kelihatan, tetap Rasulullah itu ditegur. Subhanallah. Jadi kemudian jadi ayat itu terus orang yang merasa dirinya cukup engkau ladeni. Padahal orang-orang kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang bercukupan, orang ini itu engkau ladeni. Jadi Allah tahu bahwa dia itu tidak sungguh-sungguh orang yang kita tanya. Jadi meskipun tiada celaan buatmu kalau orang itu tidak menyucikan diri. Dan orang yang datang tadi itu menyegarkan dialah orang yang takut dengan Allah. Jadi sementara kamu sibuk dengan petinggi Quraisy, sementara orang yang tunanetra ini datangnya adalah benar-benar ingin bertanya, benar-benar ingin tahu, sementara engkau tidak memperhatikannya. Jadi itu bunyi ayatnya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsa. Jadi dia tuh maksudnya Abdullah bin Maktum itu yahsa, dia betul-betul betul-betul takut kepada Allah ya. Fa anta anhu talaha, padahal engkau cuekin saja dia. Kemudian jadi surat ini surat Makkah, turun di awal tahun dakwah, mungkin tahun kedua, tahun ketiga setelah Rasulullah menjadi Nabi. Jadi kisahnya Rasulullah itu berbicara dengan seorang petinggi Quraisy, jadi layaknya orang yang ingin belajar Islam. Kemudian Abdullah bin Maktum, sang tunanetra datang dan Rasulullah mengerinyitkan. Ayat ini turun mengingatkan bahwa pertama, jangan lupa untuk selalu terlihat menyenangkan. Jadi itu salah satu hikmahnya. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita ini, aduh ini kenapa lagi orang ini datang. Jadi selalu kita dalam kondisi ini. Dan subhanallah, hal ini sebenarnya wajar. Rasulullah merasa dia lagi ngomong terganggu. Hal ini wajar dan bukan dosa. Namun untuk barometer seorang nabi berbeda. Jadi Rasulullah itu ditegur. Nah ini kebayang ya, Abdullah bin Maktum ini beberapa tahun kemudian misalnya, kalau misalnya dia lagi sholat, kemudian Rasulullah mengimami sholatnya, kemudian baca abasa tawala, kira-kira apa perasaan Abdullah bin Maktum ini? Ya, wah ini ayat ini turun karena aku nih. Gitu. Jadi makanya kenapa sahabat itu berbeda? Sahabat itu berbeda dengan kita karena they don't memorize Quran. They don't only hear or read the Quran. They feel it. Gitu. They feel Quran. Makanya berbeda. Makanya orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang tinggi imannya dan mengerti agamanya adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Gitu. Quran itu turun
asbabnya tuh mereka gitu. Makanya ini luar biasa sebenarnya kita lihat. Kenapa sih kenapa para sahabat seperti itu? Karena mereka hidup bersama Nabi. Jadi they don't only memorize the Quran, they feel it. They part of it gitu. Jadi kurang lebih itu. Jadi itu yang pertama. So far ada komentar atau baik-baik saja, nggak ada masalah? Oke ya, oke. Nah yang kedua, nanti ada yang ada yang mesti di MTR. Ini ada yang paling dasar tuh nomor 7. Mudah-mudahan kita save untuk ini. Kita save untuk minggu depan. Kalau misalnya ada. Jadi mungkin hari ini mungkin 2 atau 3. Atau 3 atau 4. Oke, berikutnya. Oh, sorry. Kemana tadi nih? Kok ke sini perginya? Berikutnya ke surat Al-Kahfi. Soal Al-Kahf atau surat Al-Kahfi. Ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ila dzalika adza. Dan janganlah engkau berkata sungguh aku akan kerjakan besok. Jadi bunyi ayatnya gitu. Fala taquluna, jangan engkau berkata li syai'in apa-apa itu akan apa illa ayyasha Allah, kecuali engkau menyebut insya Allah. Jadi bunyi ayatnya, engkau tidak boleh berkata besok aku kerjain kecuali dengan menyebut insya Allah. Kemudian ayat berikutnya, ingatlah Tuhanmu ketika engkau, wahai Muhammad, terlupa. Dan engkau berminta semoga Tuhan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya. Jadi ini lengkapnya. Nah, apa surah Al-Kahf ini? Jadi seseorang bertanya kepada Rasulullah mengenai kisah Ashabul Kahf. Ashabul Kahf ini kisah 7 orang yang masuk ke gua kemudian tidur 300 tahun. Kemudian ini salah satu orang-orang kafir Quraisy waktu itu datang ke Madinah menemui orang-orang Yahudi gitu. Ini ada orang ngaku nabi nih, gimana nih? Oh, gampang. Tanya saja sama dia mengenai orang yang tinggal di gua. Kalau dia betul nabi, dia akan tahu jawabannya. Kalau dia nggak nabi, dia nggak tahu. Makanya orang itu balik lagi ke Mekah bertanya ke Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Ashabul Kahf? Kan? Kemudian kata Rasulullah, gampang, besok saya jawab. Jadi Rasulullah seakan-akan punya keyakinan bahwa akan ada ayat yang akan turun keesokannya untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, tapi Rasulullah lupa menyebut insya Allah. Kemudian makanya Allah turunkan ayat ini untuk menegur. Dan ayat jawaban mengenai asal Kahfi ini nggak turun sampai 15 menit. Jadi 15 hari. 15 hari kemudian baru ayat mengenai pertanyaan ini turun. Karena Rasulullah lupa menyebut insya Allah. Apa yang diajarkan ayat ini adalah pentingnya mengingat hanya Allah yang Maha Tahu. Ya, jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita yang sekarang ini, salah satu akidah kita adalah, salah satu pemahaman kita adalah hanya Allah yang tahu. Apapun yang terjadi di waktu depan, itu semua kita bergantung kepada Allah. Tugas kita adalah insya Allah. Kenapa sampai sedemikian kerasnya Allah tuh mengajarkan sampai menunda 15 hari? Kalau kita perhatikan sekarang ya sekeliling kita, gampang sekali orang mengucap insya Allah. Pak, tolong besok datang ya Pak. Gampang, insya Allah deh. Bisa nggak besok datang ke rumah saya? Insya Allah deh. Kalau pakai deh itu insya Allah itu eh subhanallah. Berarti kita nggak mengerti arti insya Allah itu. Insya Allah kalau udah pakai deh gitu kan. Insya Allah itu artinya I promise you I will come whatever it takes tomorrow. Tapi izin Allah apakah aku datang. Jadi kita udah berjanji betul-betul mau datang baru menyebut insya Allah. Ya, artinya dari sisi kita akan pasti, sisanya apakah Allah akan izinkan. Makanya disebut insya Allah. Jika sya'a berkehendak Allah, apabila Allah berkehendak. Jadi pentingnya kita menaruh keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Tahu, kita hanya menggantungkan diri kepada Allah. Makanya kalau lupa, bacalah insya Allah ketika teringat. Jadi semikian ini ya. Rasulullah ditegur supaya mengingatkan kembali ke kita pentingnya kita menaruh akidah kita secara tepat bahwa tidak ada yang tahu yang apa yang terjadi kecuali Allah, dan apapun kita yang melibatkan akan terjadi berikutnya kita harus mengatakan insya Allah, dan jangan melemahkan arti insya Allah dengan
insya Allah deh, gitu. Nanti aja insya Allah, gitu. Jadi insya Allah itu karena udah pasti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas gantian ngajinya boleh nggak? Ada nggak bisa bantuin saya? Pak Adi tolong bacain boleh nggak? Ayat berapa nih? Ayat, oh ini tadi surat Al-Qasas ayat Ayat 56. Itu Mas Hasan tuh. Ayo, Mas Hasan. Eh, Cek dulu Qurannya. Ayat 5 dan 6 atau ayat 56? Ayat 56. Surat ke-28 ayat 56. Oh, innaka. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, gimana? Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Loh, ayatnya hilang. Loh, Pak Kayaknya Didi sinyal juga deh. hilang. Ternyata Pak Didi juga Sinyal. hilang. Kita tunggu. Bentar, nih Qurannya tadi mana? Qasas 56. Hmm. Udah balik belum nih statnya? Belum. Aduh, mati lampu jangan-jangan ya. Mungkin nggak ya? Oh, enggak lah. Masa di Hongkong mati lampu? Beda kelasnya Pak sama Indo. Ini ada. Tadi ada. Sudah nggak ada ya. Ada pendatang baru siapa pas? Terusin tadi. Mas Imam, wah Imam Glenmore. Siap, Lagi. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah pulang nggak? Pulang nih, tumben. Apa libur hari ini? Alhamdulillah dapat off Pak hari ini Pak. Minggu buka Oh, Pak. berarti bisa Jumatan tadi ya? Oke, Alhamdulillah bisa tadi. Kalau Bang Ali gimana? Masuk hari ini? Ba- Bang Ali masuk saya makanya libur Bang Alinya incas Pak. Hmm. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa wabarakatuh. di lampu di sana, Pak Didi? Waalaikumsalam. Nggak Salam. tahu saya apa yang terjadi. Gangguan Tiba-tiba sinyal. tiba-tiba mati aja semua. Sampai di mana Pak ini tadi?
Masya Ini ayat Allah. 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat Tunggu dulu. memberi petunjuk kepada Tunggu. orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang Ya. yang menerima petunjuk. Bacaan ayatnya. Oh, Udah tadi. Berarti udah ya, udah. Berarti saya Udah, ambil ya. udah dibaca Oke. sama ya. Pak Adi. Eh, mana nih Zoom kita? Ini Abu Talib ya, tentang Abu Talib ya, bukan? Sebentar. Sebentar. Mana? Ini. Ya. Ini bunyi ayat ini adalah innaka, bahwa sesungguhnya engkau la tahdi, tidak memberi hidayah, man ahbabta. Ahbabta ini man itu siapa? Ahbabta ini yang engkau cintai. Ada kata-kata hababa itu artinya cinta. Jadi engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallahu yahdi. Hanya kok jadi saya menerjemahkan, sorry, topik kita hari ini. Eh, jadi sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang dicintai Rasulullah SAW itu adalah tentang tokoh yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini betul-betul mungkin uh, kita pernah dengar ya, ada orang ini mencintai sesuatu lebih daripada mencintai anaknya. Ada orang yang kayak gitu, ada. Abu Talib lah orangnya. Cintanya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Makanya ada yang bilang Abu Talib ini nama istrinya adalah Fatimah. Jadi Abu Talib dan Fatimah inilah yang membesarkan Rasulullah, mulai Rasulullah dari umur 8 tahun. Sampai Rasulullah besar, sampai Rasulullah menikah dengan Khadijah, itu bersama Abu Talib. Dan Abu Talib ini luar biasa. Abu Talib ini salah seorang petinggi Mekah. Dia salah seorang leadernya dari suku Quraisy. Itu Abu Talib. Setelah ayahnya meninggal, itu Abdul Muthalib meninggal, maka untuk Bani Hasim, itu kepala sukunya adalah Abu Talib. Nah, Abu Talib ini saking sayangnya sama Rasulullah, setiap kali meeting tuh Rasulullah tuh dibawa si kecil di pangkuannya dia. Kalau dia pergi dari mana-mana selalu mana Muhammad, ini oleh-oleh ini. Jadi memang luar biasa kasih sayang Abu Talib itu kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah mulai berdakwah, itu orang-orang itu, karena Abu Talib itu tokoh disegani, orang itu pingin mengganggu, merusak, menyakiti, memukul, malah hendak membunuh Rasulullah itu, mereka tuh nggak mau melakukannya karena respect mereka kepada Abu Talib. Wah, nge-freeze ya. Freeze lagi, testing 1, 2, 3. Oke. Oke. Kayaknya backgroundnya Udah terlalu bagus nih, backgroundnya. terlalu bagus. Backgroundnya, virtual backgroundnya kebagusan. Coba diganti yang lebih. Virtual Nggak. background yang mana? Itu rumah asli kayaknya ya. Siapa? Oke, jadi tadi sampai di mana tadi saya? Tadi kalau Abu Talib kemana-mana dikasih Oh ya, oleh-oleh kalau terus. kemana-mana selalu ini, kemudian dekatnya sama Rasulullah. Yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang Mekah itu udah niatnya membunuh Rasulullah. Kalau nggak respect mereka ke Abu Talib, itu udah ininya. Makanya meninggalnya Abu Talib waktu itu yang luar biasa kepada Rasulullah. Karena pertama kehilangan orang yang dia cintai. Jadi Allah sendiri mendeklar bahwa Rasulullah itu mencintai ahbabta, Amen. la tahdiman ahbabta. Jadi figur ayah yang sangat disayangi Rasulullah SAW. Kemudian tetapi hanya Allah lah, walakin Allahu yahdi may yasha. Hanya Allah lah yang memberi hidayah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang pantas untuk diberi hidayah. Jadi ini ayatnya. Jadi surat Al-Qasas ayat 56 ini, jadi Abu Talib itu figur ayah buat Rasulullah. Dan Abu Talib itu sendiri sangat mencintai Rasulullah bagaikan anaknya sendiri, mungkin lebih. Dan kisah-kisah di sirah, banyak sekali kisah-kisah sirah mengenai kedekatan Rasulullah bersama Abu Talib pamannya ini. Dan Abu Talib ini di ujung hidupnya itu membela Rasulullah luar biasa gitu.
alasan kenapa orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Rasulullah itu karena mereka segan sama Abu Talib. Maka kematian Abu Talib ini berdampak sangat besar. Makanya tahun itu disebut tahun duka, amal huzun, tahun duka buat Rasulullah. Kan di tahun itu Rasulullah kehilangan ayah yang bernama Abu Talib dan kehilangan istri yang bernama Khadijah. Jadi kehilangan Abu Talib itu buat Rasulullah benar-benar sangat terluka gitu. Jadi kehilangan ayah dan juga kehilangan orang yang melindungi dia gitu. Dan yang paling menyedihkan buat Rasulullah itu adalah ketika Abu Talib itu meninggal dalam keadaan kafir. Jadi sampai-sampai di ujung nafasnya Rasulullah, ya ya om, katanya, ya pamanku, bilanglah Allah, apa, ucapkan la ilaha illallah, nanti aku yang bersaksi di akhirat nanti. Gitu. Tidak akan mungkin aku tinggalkan agama kakek nenek moyangku. Ini memang salah satu kelemahan manusia, memang kecintaan terhadap tradisi ya. Kecintaan sampai-sampai udah tahu tradisinya salah masih diterusin karena itu kecintaan terhadap tradisi. Jadi meninggalnya Abu Talib adalah meninggal yang sangat sangat meninggalkan duka buat Rasulullah SAW. Rasulullah betul-betul sedih dan berdoa dan Allah tegur, engkau tidak bisa memberi hidayah karena hidayah itu adalah hidayah itu adalah milik Allah. Jadi fazakir innama anta muzakir, ingatkan karena engkau tuh tugas kamu mengingatkan. Hidayah itu adalah departemennya Allah. Kemudian berikutnya lagi wallahi la astaghfirunna lak. Jadi di surat Taubah kan, maka nabi nabi wala nazid wa taghfirul walau kana lil qurba, demi Allah aku akan memohonkan ampun untukmu. Jadi wallahi, demi Allah aku akan memohonkan ampun untukmu. Jadi ayat ini diturunkan karena tidak pantas seorang nabi meminta ampunan untuk orang musyrik. Jadi lumayan sedih sekali Rasulullah ya, karena paman itu adalah memang tokoh ayah buat Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berdoa untuk minta ampunan itu Allah bilang enggak boleh, tidak pantas seorang nabi meminta ampunan untuk orang musyrik. Jadi meskipun itu anggota keluarganya. Jadi memang dahsyat sekali kalimat ini yang sangat membuat kesedihan lah buat Rasulullah SAW, karena menurut Allah sendiri di Al-Quran itu ahbabta, jadi Allah tuh Rasulullah tuh mengasihi pamannya. Jadi kecintaan Abu Talib pada Rasulullah itu juga luar biasa gitu. Karena itu walaupun hubungan darah ya, tapi keponakan ia juga, seakan-akan anak ia juga. Kemudian karena satu suku yaitu Banu Hashim itu sendiri. Dan inilah kuncinya di sini. Cinta bukan karena iman, tapi cintanya kepada Rasulullah itu karena cinta karena darah. Nah inilah kenapa di agama tertentu, di agama atau di golongan Syiah itu, dia menyebut Abu Talib ini tidak masuk neraka. Tapi kalau dalam beberapa dalil yang kita temukan di dalam Sunni, dalam kalau kita yang sunnah, ahlu sunnah ini, Abu Talib itu adalah orang yang nanti dimasukkan ke neraka paling ringan karena kasih sayang dan membantunya dia kepada Rasulullah, maka dia mendapatkan hukuman yang paling ringan. Tapi inilah kuncinya buat kita. Ini take home pointnya buat kita. Cinta yang hanya berasaskan darah itu tidak ada apa-apanya dibanding cinta yang berasaskan keimanan. Karena kalau cinta berasaskan keimanan itu fondasinya satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita hanya kalau berdasarkan darah itu tidak akan mutlak. Jadi makanya cintanya Abu Talib kepada Rasulullah bukan karena cintanya iman, tapi karena cinta karena hubungan darah. Dan itu ditolak oleh Allah. Semoga kita mengerti seperti apa harusnya cinta itu. Love for the sake of Allah. Itulah yang ketiga. Pak Adi ini yang terakhir ya, yang keempat ya Pak Adi ya. Tadi Biar yang nanti. wallahu itu di surat apa itu Kak? Kenapa? Yang wallahu la asad. Yang surat mana tadi? Coba Yang ini ya. terakhir ya wallahi la Maka nalin nabi walazina amanu yastaghfiru la tastaghfiru lil musyrikina. Surat Taubah ayat 103. Bukan Itu. yang di atas tuh. Iya itu. Wallahi. Ya wallahi
wallahi la astaghfirun lak. Jadi ini hadis kalau nggak salah. Demi Allah aku akan memohon ampunan kepadanya. Makanya Allah turunkan surat At-Taubah. Bukan ya. Nah, Nah, ini di hadis surat At-Taubah 109 kok wallahu 103. alim, wallahu samiun alim. Wallahu-nya wallahu samiun alim. Ayat 103. Nah, iya, wallaha samiun alim. Penutup Maka nalin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil musrik. Taubah ayat 103 kan? Ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna Eh, menyingkirkan surat 9 apa? At-Taubah. 8 apa? Oh, surat 8 atau surat 9? Surat ke-9 bukan surat ke-8. Salah saya. Surat 9 iya. Surat At-Taubah. surat ke-9. Surat ke-8 coba surat ke-8. Salah saya berarti. Salah petik. 8 atau 9 salah satunya. Surat 9 Maka tadi zakat. maka nalin nabi tidak pantas seorang nabi walazina na'amanu yastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas seorang nabi meminta ampun untuk orang musyrik. Walau kanu ulil kurba, walaupun dia sendiri ulil kurba, keluargamu. Bukan Iya. ya? Nanti saya cari, lupa saya. Iya. Ayatnya saya tahu tapi lupa. Tadi kalau nggak salah tadi saya pikir Taubah 103, bukan ya? Bukan. Oke, nanti saya cari lagi. Ayatnya. Oke, sekarang ayat ke apa? Poin yang keempat, insya Allah yang terakhir. Surah Al-Anfal. Ini surah Al-Anfal ini lumayan ini nih. Siapa yang mau baca? Mas Wahyu mau baca, Mas Wahyu? Mas Hasan tuh tadi udah Mas siap Hasan deh. Mas Hasan mau baca? Ya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق الله Jadi العظيم. Sadaqallahul maka Nabi tidak pantas seorang nabi punya tawanan sebelum dia mampu menghapuskan musuhnya di muka bumi. Kita baca dulu ayatnya nanti kita terjemahin. Jadi tidak pantas nabi itu punya sandera dalam berperang sebelum dia mampu menghapuskan musuhnya. Engkau wahai Muhammad menghendaki dunia, ya subhanallah. Engkau wahai Muhammad menghendaki dunia dan Allah menghendaki kamu pahala akhirat. Kemudian yuridu, ini kata-kata yuridu na'aradul dunya, kamu tuh ingin dunia, wallahu yuridul akhirah, Allah tuh menginginkan untuk kamu tuh akhirat. Wallahu azizus, Allah itu aziz dan hakim, Allah itu perkasa dan bijaksana. Oke, apa kisahnya nih? Kisah ini adalah perang Badar. Bapak-bapak mungkin masih ingat perang Badar, ada 313 pejuang Muslim, ada 1.000 lebih pejuang dari kafir Quraisy, dan orang Mekah itu mati 70 orang dan jadi sandra 70 orang. Jadi 70 orang dari kafir itu mati, kafir Quraisy mati, kemudian 70 itu kena sandra. Di Muslim sendiri 14 orang mati syahid. Ya, jadi 70 orang menjadi tawanan di perang Badar. Nah, ini ceritanya unik. Mungkin udah pernah dengar. Jadi Rasulullah itu dari 70 tawanan ini, Rasulullah nanya, kita apakan 70 orang ini? Kemudian Umar bin Khattab dengan tegas, Umar adalah Umar, Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab. Potong aja lehernya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau komentar, Umar berdiri lagi. Ya, potong aja kepalanya, bantai aja. Oke, ada lagi yang mau ini, kata, berdiri lagi Umar sampai 3 kali, potong aja tuh kepala. Akhirnya yang keempat baru baru Abu Bakar berdiri. Ya Rasulullah, ampunkan mereka. Kemudian minta sama keluarganya uang tebusan. Jadi uang tebusan, ransom. Kalau nggak salah nanti satu orang tuh bayar 400 dirham. Ya kan?
Kemudian setelah mendengar pendapat Abu Bakar, Rasulullah pun menjadi lega. Ya, akhirnya Rasulullah mengambil saran Abu Bakar. Ya, ini uniknya nih. Nanti mungkin kalau mau Bapak perhatikan bahwa harus bertanya kenapa nih. Jadi Rasulullah itu suka dengan anjuran Abu Bakar, yaitu diampunkan, nggak usah dibunuh mereka, minta uang tebusannya. Uang tebusannya kan bermanfaat buat kita karena dapat uang 400 dirham. Itulah turun ayat ini. Ayat itu seakan-akan menegur. Jadi waktu itu posisi orang Muslim masih di bawah, masih secara ini masih lemah, masih kecil, jumlahnya masih dikit. Kebetulan aja mereka dimenangkan dalam ini. Walaupun menang, mereka sebenarnya posisi mereka belum posisi baik. Karena itu tidak pantas untuk kita memaafkan. Itu pendapat Allah. Jadi tidak pantas memaafkan. Makanya yang lebih benar itu adalah sarannya Umar bin Khattab. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membenarkan sarannya Umar bin Khattab. Nah, jadi apa pilihannya? Eksekusi atau ampunan. Nah, kalau kita kembali ke zaman sekarang ini ya, uh, itu sebenarnya ya tergantung pimpinan perang, karena ini sebenarnya masalah politik. Jadi Rasulullah mendapat wewenang untuk menentukan apakah mau dibunuh, mau dieksekusi atau diampun. Memang tergantung kondisi beberapa kondisi, tapi itu sebagai pimpinan perang itu berada di tangan Rasulullah. Makanya Rasulullah ingin tahu. Nah, kalau tidak dibunuh, berarti Rasulullah itu menukar dengan uang tebusan, berarti mendapatkan uang. Jadi itulah dan itu diperbolehkan untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya dihitung 4.000 dirham per kepala. Akhirnya bisa menambah perbendaharaan uang kas. Gitu. Nah, bagaimana kalau orang yang nggak mampu bayar? Orang yang nggak mampu bayar itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk jadi guru sementara. Jadi Allah menegur, kamu pingin uang, kamu pingin harta, sementara Allah pingin pahala. Jadi walaupun keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah dibenarkan oleh Allah, tapi lebih baiknya jangan diampuni mereka. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu aku dibenarkan Allah dalam 3 kali. Salah satunya ini. Gitu. Dulu juga dia pernah meminta kepada Rasulullah waktu tahun keempat waktu itu belum turun ayat hijab. Itu Umar bin Khattab pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok belum ada juga perintah pakai hijab? Jadi dia udah merasa hijab itu wajib, hijab itu jilbab itu wajib. Baru turun ayat itu. Jadi seakan-akan ayat itu turun karena Umar bin Khattab yang minta. Itu yang pertama. Yang kedua yang ini. Kemudian yang ketiga, saya lupa ketiga. Jadi 3 kali nasihatnya Abu Bakar atau komentarnya Abu Bakar atau perintahnya komentar Abu Bakar itu ditolak oleh Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala memihak kepada saran atau keputusan Umar bin Khattab. Nah, jadi saat ini sampai 4 saja dulu. Mudah-mudahan dari ini ada satu pesan atau satu kesan yang ingin saya share. Yang pertama, at the end of the day, Allah lah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak. Manusia ini tetap sebagai manusia, memang diciptakan dia punya kelemahan dan punya kekurangan. Jadi dan salah satu mukjizatnya Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap the owner and the king, the malik tetap Allah. Yang lebih benar, yang berkuasa, ini agama ini tetap datangnya dari Allah. Jadi makanya Rasulullah dikasih akan teguran di sini gunanya untuk kita supaya bisa kita ambil pelajarannya. Salah satunya itu tadi saya share. Mudah-mudahan itu saja dulu. Saya ingin dengar mungkin Bapak-Bapak baru mungkin yang surat Abasa saya yakin pernah dengar, tapi mungkin 2, 3, 4 mungkin baru dengar atau apa. Saya ingin dengar komentarnya. Baik, saya saranin ke Pak Adi. Selamat datang Pak Imam Makau. Ya, sedang off hari ini, jadi bisa bergabung nih. Ya, sama Assalamualaikum ada Pak Didi. Mas Hanif, Pak Hanif Ardiansyah. Selamat bergabung, Pak Hanif.